Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Eh, Sampai akhirnya kita di malam Sabtu, malam dimana besok kita akan dipertemukan dengan sang kekasih kita, yaitu dengan kekasih kita ya. Soal-soal SKTT, oke. Semoga kita semuanya diberikan kelancaran, kesuksesan. Untuk kali ini sedikit rangkuman untuk memudahkan kita dalam mereview beberapa soal-soal ya, beberapa pengertian yang sudah disampaikan. Dan ini sedikit rangkuman yang tentu rangkuman ini saya buat agak agak mepet dan pasti ada beberapa yang tertinggal, namanya saja rangkuman. Nanti silahkan Bapak Ibu sendiri yang menambahkan ya. Sebelumnya ini ada tips untuk mengerjakan soal-soal. Nanti soalnya ada 100. Jangan lupa persiapkan laptopnya, membawa cas laptop, dan juga membawa eh, apa ya namanya, saklar atau untuk itu loh, eleran kabel ya, kalau bahasa Jawanya eleran. Silahkan dibawa nanti untuk mengecas laptopnya. Dan ini tips mengerjakan. Oh iya, maaf. Jangan lupa kartu kartu ujian di bawah, kemudian pita hijau juga diikatkan di lengan sebelah kiri. Oke, tips mengerjakan yang pertama, jangan tergesa-gesa. Ya, jangan tergesa-gesa. Apa yang Anda ingin segera lakukan kok tergesa-gesa? Jangan tergesa-gesa ya, dinikmati persoalnya tahap demi tahap ya, dinikmati kemudian dicermati. Jangan sampai nanti ada soal yang terlewat. Nah, kemudian yang kedua, lewati soal ketika sulit. Ketika Anda mendapatkan soal yang sulit, maka langsung skip dulu, next ya. Kita lewati. Jangan lupa nanti kalau sudah selesai semuanya, kita teliti lagi. Oh, ini yang belum saya kerjakan tadi, yang saya lewati lah itu. Kenapa? Karena nanti kalau tidak kita lewati ya, kita kehabisan waktu. Ini apa ya jawabannya? Nanti kehabisan waktu dan akhirnya nanti rugi. Yang lain yang mudah-mudah justru eh, terlewatkan ya, justru tidak maksimal nanti. Kemudian yang ketiga, fokus pada diri sendiri. Tidak usah mengabaikan yang lain. Biar yang lain selesai tidak masalah. Yang penting kita tetap fokus pada layar kita. Karena apa? Layar di depan kita itu yang menentukan kita beberapa, atau maksud saya layar di depan kita itu adalah eh, alt atau apa ya istilahnya, sesuatu yang menjadi lantaran ya untuk menentukan masa depan kita ya. Jadi fokus pada diri sendiri, tidak usah menghiraukan yang lain. Nanti ada panitia. Kemudian jangan memulai sebelum benar-benar siap. Nah ini, ketika Anda belum benar-benar siap, jangan langsung segera dimulai. Kemudian pilih jawaban yang benar dan yakin. Nah, pilih jawaban yang benar. Oh, ini saya benar, ini mungkin ya, saya yakin. Nah, gitu. Kemudian manajemen waktu. Waktu jangan lama-lama, membaca soal satu kali saja. Kemudian yang terakhir, semoga sukses dan lolos. Amin. Oke, selanjutnya. Nah, ini moderasi beragama. Itu landasan pertama, yaitu sila pertama. Pasal 29 ayat 1 dan 2. Kalau satu menjelaskan tentang negara yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, dua itu tentang menjamin hak. Pasal 28E itu terkait hak untuk memeluk agama. Kemudian Perpres nomor 58 tahun 2023 RPJMN dan Restra. Kalau di agama Islam itu ada, jangan lupa di ayat-ayatnya seperti Al-Baqarah ayat 143 ya, Al-Hujurat ayat 13, kemudian Al-Kafirun seperti itu. Nah, ini tentang landasan-landasannya. Lanjut, moderasi beragama itu dalam tantangan ya, tantangan untuk menjaga keharmonisan beragama itu ada tiga ini. Berkembangnya pemahaman dan pengamalan ekstrim ya. Nanti solusinya adalah memperkuat esensi ajaran agama. Kemudian yang kedua, klaim kebenaran tafsir, mengelola keberagaman tafsir solusinya. Klaim kebenaran tafsir itu ya berkembangnya kebenaran subjektif sing itu memaksakan kehendak tafsir agama ya, memaksakan, dipaksa, nanti timbul intoleransi dan lain-lain. Kemudian semangat beragama tidak selaras dengan kebangsaan, nyeleweng, ini menyimpang, tidak sesuai dengan tidak selaras dengan ini yang kita tempati, ini negara.
akhirnya nanti ekstrim radikal dan lain-lain. Dan solusinya adalah merawat keindonesiaan dengan apa? Dengan komitmen kebangsaan dan lain. Kita lihat ini indikatornya, komitmen kebangsaan, ada Pancasila, sila pertama intinya ketuhanan, sila kedua kemanusiaan, sila ketiga persatuan atau nasionalisme, sila keempat demokrasi, sila kelima keadilan. Ini clue-nya, kata kuncinya. Kemudian sila Pancasila itu pada 1 Juni oleh Soekarno Hatta, oleh Soekarno. Kemudian sila pertama itu ada pergantian yang dimana usul dari Yohanes Slatu Harhari diprakarsai oleh Muhammad Hatta. Ya, Muhammad Hatta itu yang membujuk para tokoh-tokoh. Kemudian disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 Pancasila itu. Nah, tentang pengamalan-pengamalannya kita ambil cluenya saja tadi, ketuhanan, kemanusiaan, nasionalisme, demokrasi, keadilan. Ketika mendapat soal seperti itu kita mengingat saja itu. Ya. Kalau butir-butir pengamalan Pancasila ada 45 kemarin ya, itu banyak hafal. Kalau hafal jos ya mantap, kalau tidak hafal ya yang penting kita hafal clue-cluenya ini, kata kuncinya ini. Kemudian Undang-Undang Dasar 45 alinea pertama ya, pada preambul pembukaannya itu adalah hak kemerdekaan, alinea kedua cita-cita kemerdekaan, alinea ketiga menyatakan kemerdekaan negara, kemerdekaan ya, kemudian negara yang mengakui agama atau religius ya. Kemudian alinea keempat adalah Pancasila. Nah, yang ketiga NKRI. Ini NKRI itu Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dimana paham persatuan atau integralistik itu dicetuskan atau dikenalkan oleh Supomo ya, Supomo. NKRI persatuan itu ada pada pasal 1 ayat 1, 2 dan 3. Ya, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. Sutasoma ya, kitab Sutasoma karya Empu Tantular, bacaan Majapahit itu. Oke. Itu dari komitmen kebangsaan. Nanti muncul ini nasionalisme, patriotisme, bela negara ya. Kalau nasionalisme itu kita pahami untuk memudahkan adalah perasaan kita, cinta kita ya, seperti orang yang sedang menjalin hubungan pacaran ya, percintaan. Patriotisme itu jiwa kepahlawanan, heroisme atau perjuangan untuk menjaga perasaan tadi ya. Kemudian kalau patriotisme itu seakan-akan kita berkorban ya, berani berkorban, mengeluarkan segala apa yang kita miliki ya, seakan-akan nanti ketika sudah aksinya bela negara itu adalah aksi pembelaan, kita bela mati-matian. Nah, kita bela mati-matian hubungan kita dengan Indonesia ya, itu bela negara. Karena apa? Karena ada rasa nasionalisme, yaitu cinta ya. Cinta itu butuh perjuangan, dan nanti ketika perjuangan itu sedang berjalan ada hambatan ancaman, tantangan, hambatan, gangguan ATHG kemarin ya, itu pasti butuh pembelaan. Nah, itu. Dan bela negara itu pada pasal 27 ayat 3, 30 ayat 1 dan 2. Ada 27 ayat 3, pasal 30 ayat 1 dan 2 itu menjelaskan tentang bela negara. Yang keempat, ini ada pasal lagi yang ya kita hafalkan ya. 35 itu bendera, 36 bahasa, 36A lambang. Oh, lambing ini nulisnya, lambang harusnya. 36B lagu. Jadi BH lala, bendera, bahasa, lambang, lagu. Lah. Atau BH lalak gitu. Atau BH lalu, enak itu. 35, 36, 36A, 36B. Kemudian 38 itu khusus tentang hak asasi manusia. 38E itu hak untuk hak tentang memeluk agama, itu 38E. Oke. Bapak Ibu ya hafal ya ini. Kemudian ke toleransi, ini indikator yang kedua. Toleransi itu ya sikap menerima, menghargai perbedaan, baik perbedaan apapun ya. Itu toleransi ya, jelas suku, ras, agama, budaya dan lain-lain. Tidak membeda-bedakan, itu toleransi itu. Toleransi itu menimbulkan sikap yang inklusif ya, terbuka, menerima, mau menerima. Kalau lawan kata inklusif itu tertutup, eksklusif ya, eksklusif.
Dan moderat itu berada di tengah-tengahnya, tidak terlalu terbuka, tidak terlalu tertutup. Kalau berlebihan antara keduanya, maka dinamakan ekstrim. Dan ketika terjadi sebuah perdebatan permasalahan tentang toleransi seperti ini, ya, maka utamakan dialog untuk lintas agama sebagai solusinya. Dialog lintas suku, dialog lintas yang lain-lain, yang penting ada dialog. Oke, bisa difahami ya. Selanjutnya, anti kekerasan. Ya, anti kekerasan. Kalau anti kekerasan ini ya menolak segala bentuk kekerasan ya, baik kekerasan fisik, non fisik dan lain-lain. Ini radikal. Ada kaitannya dengan radikal itu pemahaman kurang atau lebih. Kalau lebih nanti ada ekstrim, kurang banget, terlalu dangkal memahami sesuatu, akhirnya menimbulkan sikap radikal. Itu bisa juga. Artinya radikal itu tentang pemahaman untuk merubah. Ekstrim itu tingkah yang berlebihan. Wah, itu ekstrim itu. Kenapa ekstrim? Karena dia berlebihan. Nah, misalkan makan ya, yang mudah-mudah saja makan, umumnya orang itu misalkan satu piring ya. Lah itu makannya ada 100 piring atau bahkan 500 piring. Wah, itu ekstrim, berlebihan. Nah, itu. Nomor 3, dari kedua ini akan muncul terorisme. Nanti dua radikal ekstrim ini cara yang digunakan adalah kekerasan ya, terorisme. Ada fisik ya, terorisme bentuk fisik dan non fisik. Fisik itu bom, non fisik itu bisa berupa teror dan lain-lain. Kemudian hari anti kekerasan itu pada saat 16 November, diperingati 16 November. Oke. Selanjutnya, indikator yang terakhir, akomodasi terhadap budaya lokal. Bagaimana kita menerima budaya ya, selama itu tidak bertentangan dengan agama dan tidak menciptakan perpecahan ya. Jadi agama dan budaya itu tidak harus selalu berbenturan, harus kalau bisa ya, harus kita integrasikan, artinya kita terima. Dan bagaimana kita melihat sejarah para wali songo, sejarah para wali-wali dulu, tokoh-tokoh dulu menerima budaya, kemudian agar ajaran kita diterima oleh masyarakat ya. Dan menerima tersebut itu ada ketentuan. 1, selama tidak menimbulkan perpecahan. 2, selama tidak ada unsur penistaan. Wah, budaya ini ternyata seperti kemarin kita buat soal tentang kawin apa tadi? Kawin cule ya. Kawin cule itu kan penistaan atau dan menimbulkan merugikan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, penistaan agama, ada ini hak asasi manusia dilanggar. Lah itu jangan diterima. Harus kita selesaikan, kita luruskan. 3, selama tidak ada unsur merendahkan nilai kemanusiaan sudah, dan seterusnya. Jadi selama tidak ada unsur-unsur merugikan ya, itu kita terima. Kalau ada perbedaan, oh ini budaya ini tidak sesuai dengan ajaran kita ya, ajaran kita, namun tidak ada unsur merendahkan agama, penistaan agama, tidak ada unsur membuat perpecahan Indonesia, tidak apa-apa. Hanya saja itu kan beda di dalam, tidak sesuai dengan ajaran agama kita saja. Yang penting tidak ada penistaan. Oke. Selanjutnya, nah ini selama moderasi beragama itu bisa dikatakan orang yang moderat itu ketika tidak melanggar ini, nilai kemanusiaan, ketertiban umum dan kesepakatan bersama. Nilai kemanusiaan kita junjung, humanisme ya, tadi pada sila kedua. Ketertiban umum ini ya, dilarang untuk melanggar ketertiban umum. Misalkan sholat di jalan raya, tengah-tengah jalan raya, apalagi di tol, misalkan di tengah tol. Nah itu kan melanggar ketertiban umum, meskipun itu dalam rangka praktek ibadah ya, praktek beragama, tapi kan itu melanggar ketertiban umum. Kesepakatan bersama juga seperti itu. Oke, jadi 3 ini nilai-nilai yang bisa dibuat ukur untuk orang itu melanggar apa tidak, orang itu moderat apa tidak. Oke, selanjutnya 5 budaya kerja Kemenak. Pertama, profesional. 2, integritas. 3, tanggung jawab. 4, inovasi. 5, keteladanan profesional. Bagaimana kita melakukan pekerjaan dengan profesional. Integritas, sesuai antara hati, pikiran, dan perbuatan. Tanggung jawab kita terhadap pekerjaan kita. Inovasi, menciptakan hal baru. Keteladanan itu ya bagaimana sesuatu hal yang baik ya agar ditirukan oleh orang lain, menjadi sebuah role model ya,
Itu harus dimulai dari diri sendiri dan lain-lain. Dan norma dan nilai serta aturan diatur dalam kode etik. Nah, ini kode etik ya. Kode etik tentang ASN itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Oke. Nah, yang belum saya cantumkan di sini adalah teringat ya, tugas dan fungsi Kementerian Agama. Nah, silahkan dilihat ya. Nanti dilihat sendiri, dibaca saja. Oh, ini tugasnya, ini fungsinya ya. Mohon maaf ini belum saya masukkan di sini, lupa ya. Selanjutnya nanti di dalam soal SKTT kemungkinan besar juga muncul sejarah. Apakah itu sejarah bangsa ya, sejarah bangsa sekilas saja, kemudian sejarah tentang agama, agama Islam, agama Kristen dan yang lain ya, Hindu, Buddha. Nah, secara agama sesuai dengan ajaran agama masing-masing ya. Kemudian hadis, lah ini kalau Islam ayat tentang moderasi, tokoh-tokoh terkenal ya, penyebaran agama. Nah, itu kemungkinan besar muncul. Selanjutnya lembaga negara, legislatif, maaf itu ditipu itu ya, bukan ledis tapi legislatif itu pembuat. Setelah dibuat itu dilaksanakan yaitu eksekutif, kemudian setelah dilaksanakan ada yang mengawasi yaitu yudikatif. Pembuat DPR, MPR, DPD, pelaksana presiden bersama menteri-menterinya, pengawas MK dan MA. Oke. Selanjutnya, kalau menemukan soal penyelesaian kasus ya, pertama pilih jawaban yang menunjukkan sikap toleransi, adil dan seimbang. Nah, ini misalkan dalam kasus di masyarakat, kasus di sekolah, nanti dibenturkan dengan perbedaan, nanti dibenturkan dengan nilai-nilai tadi ya, indikator-indikator moderasi beragama tadi, dan kita bagaimana menjawabnya. Tidak usah tergesa-gesa, pahami dulu soalnya, apa yang diminta oleh soal dipahami dan dijawab. Kemudian yang dua, lihat posisi Anda sebagai apa. Posisi Anda sebagai apa? Kalau sebagai bawahan ya, bagaimana etika kita untuk menyampaikan sesuatu kepada atasan. Kalau sebagai atasan, bagaimana etika kita atau kewibawaan kita ke tugas kita, kemudian sesuai dengan posisi Anda. Kemudian yang tiga, jangan sampai menyalahkan yang satu, dan itu mesti salah, tidak mesti, bukan jawaban yang benar ya. Kemudian cari solusi yang paling dasar. Solusi yang paling dasar artinya akar masalahnya apa. Oh, akar masalahnya ini, solusinya ini gitu. Dan lebih ke aksi, kalau ada jawabannya aksi ya, itu yang bagus. Kemudian yang kelima, apabila sudah ketindak kriminal, segera lapor ke pihak berwenang. Ini kalau sudah tindak kriminal, maka itu sudah dalam koridor pihak-pihak yang berwajib, pihak-pihak yang berwenang, maka kita harus melaporkan. Kita pencegahan, kalau masih bisa kita atasi ya, kita harus terjun, misalkan dengan dialog, utamakan dialog, bekerja sama dengan pihak berwenang ya, kita dialog, menjadi penengah, menjadi fasilitator ya, kita memberikan solusi dan lain-lain. Kemudian yang nomor 7, win-win solution, harus solusi yang menguntungkan bersama. Yang kedelapan, tetap memikirkan keselamatan diri. Ini jangan lupa, keselamatan diri kita ketika menyelesaikan sebuah masalah harus kita pikirkan juga. Oke, terima kasih, selamat berjuang, semoga menjadi ASN P3K Kemenak tahun ini. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan dalam menyampaikan soal materi, dan apapun apabila ada sesuatu yang sekiranya menyinggung perasaan Bapak Ibu, saya minta maaf. Terima kasih sudah berkenan untuk belajar bersama di Harir Channel ya, dan tidak lupa perasaan bangga bisa berkontribusi dalam perjuangan Bapak Ibu semuanya. Selamat untuk berjuang, semoga sukses semuanya. Salam dari kami Harir Channel. Oke, jangan lupa besok ya, kalau sudah ujian sudah selesai ya, silahkan ya, berikan komentar di channel ini ya, berapa nilainya, bagaimana ya. Jangan lupa, kami tunggu, dan doakan channel ini terus bisa berkembang. Terima kasih atas supportnya ya. Sampai jumpa di hari esok yang penuh bahagia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.